Pesan batin Yesus kepada Catalina Rivas tentang manfaat yang berasal dari penderitaan bagian 3. Diambil dari buku The Door to Heaven yang telah mendapat imprimatur dari Monsinyur Rene Fernandez Apasa, Archbishop of Cochabamba, pada tanggal 2 April 1998. Manfaat yang berasal dari penderitaan bagian 3. Pesan batin Yesus kepada Catalina Rivas tanggal 22 September 1996. Penderitaan yang paling mengerikan bagi jiwa yang saleh adalah pencobaan-pencobaan yang iblis bangkitkan dalam diri orang itu untuk menghinakan Tuhan. Tapi ia yang menolak pencobaan-pencobaan itu dan menanggung penderitaannya serta memohon pertolongan ilahi akan memperoleh karunia rahmat yang besar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada tertulis, "Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan di dalam sukacita besar yang sangat kalian dambakan itu, aku berkata kepadamu, mereka yang menangis akan dihibur. Jika kalian tidak menanggung penderitaan dengan sabar, keadaan jiwa kalian tidak akan semakin sempurna, dan bahaya akan bertambah besar. Satu-satunya cara agar kalian diselamatkan adalah dengan melalui bermacam-macam penderitaan, agar kalian dapat masuk ke dalam kerajaan-Ku. Ingatlah bahwa Firdaus hanya diperuntukkan bagi yang miskin, yang rendah hati, dan yang menderita. Singkatnya, aku menghendaki agar kalian mengerti bahwa penderitaan yang aku pergunakan untuk menguji atau membenahi diri kalian tidak bertujuan untuk membinasakan kalian, melainkan demi kebaikan dan perbaikan diri kalian. Ketika kalian menyaksikan seorang pendosa sedang menderita, itu pertanda bahwa aku menghendaki agar ia memperoleh kerahimanku di kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, alangkah malangnya ia yang tidak kujamah di dunia ini, karena itu pertanda bahwa aku tidak berkenan kepadanya dan membiarkannya menerima hukuman abadi. Nabi Yeremia pernah bertanya, "Tuhan, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia." Hal ini tertulis dalam Yeremia 12 ayat 1. Ketika kalian didera penderitaan yang bertubi-tubi, berdoalah seperti Ayub, berdoalah seperti Santo Agustinus yang berseru, "Tuhan, bakarlah, koyakkanlah dan jangan beri ampun di dunia ini, supaya Engkau dapat mengampuniku di dunia lain yang kekal." Itulah sebabnya, barang siapa yang menerima pencobaan dari Allah di dunia ini, sudah tentu ia menerima tanda kasih-Ku.
Barang siapa hendak dimuliakan bersama para kudus, harus menderita dalam kehidupan ini sama seperti para kudus. Tak seorang pun dari para kudus mendapatkan perlakuan atau penerimaan yang baik dari dunia. Sebaliknya, mereka justru dianiaya. Baiklah, sekarang aku akan mengajari kalian bagaimana harus bersikap ketika sedang menghadapi penderitaan. Seseorang yang sedang didera penderitaan di dunia ini, pertama-tama haruslah menghindari dosa dan berusaha menjaga dirinya tetap berada dalam rahmat Tuhan. Jika tidak, semua yang ia derita dalam keberdosaannya tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi dirinya. Artinya, tanpa rahmat, penderitaan akan sia-sia saja. Sebaliknya, barang siapa menderita bersama aku dan demi aku dengan penuh kepasrahan, semua penderitaannya akan berganti menjadi penghiburan dan sukacita. Itulah sebabnya para rasulku, setelah dihina dan dianiaya oleh orang Yahudi, mundur dari hadapan mahkamah agama dengan penuh sukacita, karena mereka telah layak menderita demi namaku. Oleh karena itu, jika aku mengirimkan pencobaan kepada kalian, patutlah kalian bertanya seperti aku. Cawan yang diberikan oleh Bapa Surgawi kepadaku, haruskah aku biarkan berlalu? Karena di samping menerima pencobaan sebagai sesuatu yang berasal dari tanganku, apakah warisan orang Kristen di dunia ini selain penderitaan dan penganiayaan? Aku telah wafat di kayu salib, dan para rasulku menderita kemartiran yang kejam. Pantaskah kalian menyebut diri kalian sebagai pengikutku, sementara kalian sendiri tidak tahu bagaimana menanggung penderitaan dengan sabar dan berserah diri? Deus meus gratias tibi ago pro eo quod das, pro eo quod subtrahis, fiat voluntas tua. Tuhanku, aku mengucap syukur atas apa yang telah Engkau beri dan yang telah Engkau ambil. Terjadilah seperti kehendak-Mu. Doa ini bernilai indulgensi 300 hari.